Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim buat saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam hormat buat Roh Bapa Yahweh yang berdiam dalam diri Pak Eman Lahago. Salam hormat buat Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat juga buat mempelai ilahi, elok mempesona di hati Bapa, Ibu Fei Hamdani. Shalom buat para saksi-saksi surga, mempelai-mempelainya, malaikat-malaikatnya, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kesaksian saya, pengalaman pribadi yang sungguh nyata saya alami pada pertemuan kawanan domba ilahi yang keempat baru-baru ini. Dengan rendah hati, bukan dengan kekuatan saya, apa yang saya alami pada ketika itu dalam pertemuan kali ini sungguh tak terkatakan melalui perkataan dan juga akal logika manusia. Oleh itu, namun saya tetap mau menyampaikan pengalaman saya yang saya alami sendiri. Pertemuan kali ini adalah sungguh lain daripada yang pertemuan-pertemuan sebelum ini. Banyak sekali saya alami dan pelajari ketika dalam pertemuan kali ini, di mana pekerjaan Tuhan bagi waktu-waktu akhir zaman ini dalam proyek ilahi Alfa dan Omega, penggenapan zaman dalam kitab Wahyu telah berlangsung, dan setiap anak-anak Tuhan haruslah memiliki standar ilahi Bapa untuk memasuki kerajaan 1000 tahun damai dan dapat mengungsi rapture, tinggal bersama-sama Dia. Semuanya ini telah diseleksi dan seleksiannya sangat ketat, seperti dalam gelanggang iman, ujian iman yang harus ada, yang harus kita lulus untuk memasuki kerajaan 1000 tahun damai, tempat kudusnya Tuhan. Nah, ketika pada hari Minggu yang lalu, apabila kami ibadah biasa dan perjamuan kudus, Roh Tuhan Yesus turun di tengah-tengah kami dan Ia memakai tubuh casing Ceceriana dan melakukan pembasuhan kaki. Setiap dari kami telah mengalami dan merasakan sungguh nyata hadiratnya pada ketika itu, dan kami mengalami jamahan rohnya sendiri di tengah-tengah kami, dan kami tersentuh dan menangis ketika pada waktu giliran saya untuk duduk di tempat pembasuhan kaki itu. Saya tahu bahwa Roh Bapa sendiri yang sedang berbicara pada saya. Dia meratapi mata saya dan melihat dengan senyuman yang lebarnya itu. Dia senyum dan Dia mengatakan kepada saya, "Adakah kamu mengenal aku?" Di sanalah saya menangis lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan saya mengangguk. Saya mengatakan, "Ya Bapa, itulah Engkau, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim." Lalu ketika Ia membasuh kaki saya,
Kedua-dua belanya ia mencium kaki saya merasa sangat rendah sekali. Saya merasakan tidak layak bagi dia untuk mencium kaki saya, karena dia sungguhlah rendah hati pribadinya. Lalu ia mengatakan kepadaku dan meratapi saya. Dia katakan, "Inilah aku, anakku. Inilah aku. Akulah dia yang telah lama ku cari selama ini. Lihatlah wajahku. Engkau merindukan wajahku. Lihatlah, tetaplah wajahku ini," kata Ronia. Lalu ia mengatakan lagi, "Jangan menangis lagi, anakku. Bangkit dan bangunlah. Ingatlah siapa yang di dalam dirimu. Pribadiku sendiri telah bersamamu." Lalu pada ketika itu ia juga mengatakan, "Apakah kamu siap untuk melakukan tugas?" Di sana setiap dari kami telah diberi mandat untuk proyek ilahi Alfa dan Omega, penutupan zaman ini. Lalu saya mengatakan, "Ya, saya siap." Di mana kami harus mematikan kedagingan, hal-hal perkara duniawi, dan tidak menoleh ke belakang lagi seperti pada zaman Lot diselamatkan oleh malaikat-malaikatnya. Itu adalah pedang pemisahan yang Tuhan beri bagi setiap kami untuk memasuki dimensi roh dan kebenarannya. Haruslah dengan rendah hati, taat, setia, kudus, dan mematikan kedagingan manusia lama kami. Pengalaman yang seterusnya lagi, saya dapat mengalami perasaan di mana 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus telah mengajar anak muridnya, dan ia mengatakan isi hatinya, "Adakah hatimu telah bersatu dengan hatiku?" Lalu ia menyanyikan lagi, "Jangan hanya mencari hadiratku dan suaraku sahaja, tetapi aku ingin untuk anak-anakku mencari hatiku." Betapa pentingnya untuk kita mencari hatinya, yaitu firman yang hidup dan yang berkuasa dapat bersatu dengan hatinya. Di sana dalam keluarga kawanan domba ilahi yang pada ketika itu kami dapat merasakan sungguh besar kasihnya di antara kami, dan dia telah berbicara dengan kelemah lembutan, dengan senyumannya yang lebar itu. Ia berbicara dan mengajar kami, dan ketika itu ia menjamah setiap pribadi kami dan mengatakan, "Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah." Dan pada waktu itu ia juga menanyakan kepada kami, "Apakah kamu mau menerima hatiku?" Di saat itu kami diberi kesempatan untuk merenungi dan introspeksi diri di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan ia menjamah setiap kami dan memberi hatinya untuk menyatu dengan hati kami. Jamahannya sungguh luar biasa, seperti diperbaharui. Manusia lama kami telah mati dan manusia baru yang
hidup pada saat ini. Itu yang kami rasakan. Dan pada kesempatan yang lain pula, saya dapat alami sendiri kerinduan hati Bapa untuk menari bersama-sama mempelainya. Di sana kami merasakan sungguh sukacita dan dapat bersama-sama untuk menari bersama Dia, masing-masing pribadi. Di situ Bapa telah membukakan beberapa orang saksi mata untuk memperlihatkan kepada kami bagaimana penglihatan dimensi roh itu, di mana setiap dari kami mempelai dan lelaki dapat diberi peluang untuk menari bersama-sama Bapa, dan diperlihatkan bahwa pakaian kami yang sungguh anggun dan menawan sekali, yang cantik, lawa, seperti mempelai-mempelai kekasih Bapa. Dan juga bagi lelaki, mereka berpakaian sangat segar, kelihatan emas-emas pakaian kami. Dan setelah kami telah menari dan merasakan sungguh sukacita bersama-sama Bapa, Bapa juga telah membawa seorang anak, dan Ia mengajarkan kami untuk menjadi seperti seorang anak kecil, menjadi seperti seorang hati anak kecil yang polos, yang taat, setia, dan benar cakap, tidak menanyakan banyak soalan, dan terus melakukan tugasannya. Juga dengan kerendahan hati yang patuh, karena hal-hal kerajaan surga itu adalah seperti anak kecil yang taat kepada bapaknya. Nah, demikian pengalaman pribadi saya yang saya alami secara nyata ketika pertemuan kawanan domba ilahi ini. Semoga kesaksian saya ini dapat memberkati kalian semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.